Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama aku Meisy Gunawan dengan NIM A1B024128 dari kelas A dan dari program studi manajemen. Jadi di sini aku akan menjelaskan kepada teman-teman sekalian materi statistika yang berjudul penelitian 1 hipotesis dan sampel dan penelitian 2 hipotesis dan sampel. Jadi yuk langsung ke penjelasannya. Nah, materi yang pertama adalah pentingnya pengujian hipotesis dalam ekonomi dan bisnis. Sebelumnya, teman-teman udah tahu nggak sih apa pentingnya pengujian atau penelitian hipotesis dalam ekonomi dan bisnis? Jika belum tahu, yuk sini aku jelasin. Nah, pengujian hipotesis itu sangat penting dalam ekonomi dan bisnis. Mengapa demikian? Karena memberikan dasar ilmiah untuk mengambil keputusan secara objektif di tengah ketidakpastian. Dengan pengujian ini, perusahaan dapat memvalidasi klaim, standar, dan target, serta memastikan bahwa perubahan pada penjualan, biaya, kualitas, atau kinerja benar-benar signifikan dan bukan sekedar fluktuasi acak. Pengujian hipotesis juga membantu menilai efektivitas strategi seperti promosi atau perubahan harga, serta mendukung riset untuk menjaga kualitas produk dan meningkatkan akurasi forecasting atau peramalan. Secara keseluruhan, pengujian hipotesis membuat keputusan bisnis itu lebih akurat dan meningkatkan kepercayaan dalam perencanaan secara evaluasi kinerja. Nah, teman-teman, barusan kita udah membahas tentang pentingnya pengujian hipotesis dalam ekonomi dan bisnis. Selanjutnya, kita akan membahas pengertian serta penjelasan secara komprehensif mengenai pengujian 1 hipotesis dan sampel. Jadi kita mulai dari pengertiannya dulu ya. Jadi pengertian pengujian 1 hipotesis dan sampel itu adalah metode statistik untuk menentukan apakah data dari satu sampel cukup kuat untuk mendukung atau menolak suatu klaim tentang populasi. Intinya, kita membandingkan nilai sampel seperti rata-rata atau proporsi dengan nilai acuan yang diyakini atau ditetapkan sebelumnya. Nah, teman-teman, dalam pengujian itu selalu ada 2 hipotesis loh, walaupun di sini kita membahas pengujian 1 hipotesis, tetapi tetap kita akan menggunakan 2 hipotesis. Yang pertama adalah hipotesis 0 yang dilambangkan dengan H0, merupakan klaim awal yang dianggap benar sampai ada bukti kuat yang menunjukkan sebaliknya. Contoh nih, rata-rata penjualan harian toko adalah 1000 unit. Yang kedua adalah hipotesis alternatif yang dilambangkan dengan H1. Pernyataan yang ingin dibuktikan atau diuji. Contoh nih, rata-rata penjualan tidak benar-benar 100 unit atau lebih tinggi atau juga bisa lebih rendah. Nah, teman-teman, seperti yang saya jelaskan tadi bahwa kita menggunakan 2 hipotesis sedangkan kita sedang membahas pengujian 1 hipotesis nih. Mengapa demikian? Di sini akan saya jelaskan. Kenapa harus ada 2 hipotesis sih? Karena dalam pengujian statistik kita perlu menguji klaim H0 ini dan menentukan apa yang terjadi jika klaim itu salah, yang akan kita uji di hipotesis alternatif. Kalau hanya ada hipotesis 0 tanpa hipotesis alternatif, kita tidak punya arah keputusan. Apa arti jika data menyimpang dari hipotesis 0? Apakah menyimpang ke atas, ke bawah, atau berbeda secara umum? Pengujian statistik butuh 2 skenario. 1. Jika hipotesis 0 benar, dan jika hipotesis 0 salah. Maka jika hipotesis 0 salah, maka hipotesis 1 atau hipotesis alternatif itu akan terjadi. Inilah sebabnya uji 1 hipotesis tetap memakai 2 hipotesis tersebut. Nah, kapan sih pengujian ini digunakan? Pengujian 1 hipotesis dan 1 sampel itu digunakan saat kita ingin menilai 1. Apakah rata-rata suatu populasi sesuai target? 2. Apakah proporsi kejadian tertentu sesuai dengan harapan? Ketiga, apakah suatu parameter berbeda dari nilai yang diklaim? Metode ini banyak dipakai dalam ekonomi, bisnis, penelitian, produksi, dan layanan. Nah, teman-teman, kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu bentuk pengujiannya.
Di sini yang pertama ada uji Z1 sampel. Uji Z1 sampel ini digunakan jika simpangan baku populasi diketahui lebih besar atau sama dengan 30 dengan rumus seperti di atas ini. Yang kedua adalah uji T1 sampel. Digunakan jika simpangan baku tidak diketahui dan N-nya kurang dari 30 dengan rumus seperti di atas ini. Yang ketiga adalah uji proporsi satu sampel atau yang sering kita sebut dengan Z proporsi. Dipakai untuk mengetahui apakah proporsi sampel itu cocok dengan proporsi populasi yang diharapkan dengan rumus seperti yang ada di atas ini. Nah, aku yakin nih teman-teman pasti bakal penasaran apa sih contoh pengujian satu hipotesis dan satu sampel ini pada kehidupan nyata yang relevan pada kita saat ini. Yang pertama, ada di bisnis dan penjualan. Sebuah perusahaan mengklaim bahwa setiap botol itu berisi 500 ml dari sampel 20 botol dan rata-rata isi hanya 495 ml. Perusahaan melakukan uji T1 sampel untuk mengecek apakah benar rata-rata isi berbeda dari 500 ml. Jika terbukti signifikan, mereka harus memperbaiki proses produksinya. Yang kedua nih, ada di ekonomi dan kebijakan publik. Pemerintah itu mengklaim bahwa rata-rata pendapatan warga suatu daerah adalah 4 juta rupiah. Peneliti mengambil sampel 100 warga dan menemukan rata-rata 3,6 juta rupiah. Akhirnya, dilakukan uji Z1 sampel untuk memvalidasi klaim pendapatan tersebut. Hasilnya dapat mempengaruhi kebijakan bantuan sosial atau upah minimum. Yang ketiga itu ada layanan pelanggan. Sebuah bank itu menetapkan standar waktu pelayanan nasabah maksimal 5 menit. Bank mengambil sampel waktu pelayanan dari 40 nasabah dan mendapatkan rata-rata ternyata itu ada di 5,7 menit. Melalui uji Z1 sampel, bank mengecek apakah waktu pelayanan itu benar-benar lebih lambat dari standar. Jika signifikan, mereka perlu menambah staf atau memperbaiki antrian. Yang terakhir, kualitas produk atau manufaktur. Sebuah pabrik memproduksi baut dengan panjang standar 10 mm. Sampel 30 baut diukur dan hasil rata-ratanya adalah 10,3 mm. Uji statistik digunakan untuk mengecek apakah perbedaan ini signifikan. Jika iya, pabrik harus mengkalibrasi ulang mesin agar produk itu tidak cacat. Nah, mengapa sih pengujian satu hipotesis dan satu sampel itu penting? Jadi, mengapa demikian? Itu karena membantu perusahaan mengambil keputusan berbasis data dan bukan asumsi. Yang kedua, memastikan kualitas produk dan layanan itu tetap terjaga. Yang ketiga, mengurangi resiko salah keputusan yang dapat menimbulkan kerugian. Yang keempat, penting untuk evaluasi program, strategi bisnis, dan prediksi pasar. Yang terakhir, sangat relevan dalam era bisnis modern yang menuntut akurasi dan data-driven decision making. Nah, teman-teman, di sini kita akan lanjut ke pembahasan berikutnya. Di sini aku akan menjelaskan tentang pengujian dua hipotesis dan sampel secara komprehensif. Pertama, dari pengertiannya terlebih dahulu. Pengertiannya adalah pengujian dua hipotesis dan dua sampel adalah metode statistik untuk membandingkan dua kelompok data dan menentukan apakah perbedaan yang terlihat di antara keduanya signifikan atau hanya terjadi karena kebetulan. Intinya, kita menguji apakah dua populasi itu memiliki satu, rata-rata yang berbeda, dua, proporsi yang berbeda, atau variabilitas yang berbeda. Metode ini sangat penting dalam bisnis ketika kita ingin membandingkan kinerja, strategi, produk, atau perilaku dua kelompok pelanggan. Nah, konsep dasarnya, dalam pengujian, ada dua kelompok yang ingin dibandingkan. Contoh sederhananya seperti penjualan sebelum dan sesudah promosi. Yang kedua ada kinerja cabang A versus kinerja cabang B.
Yang ketiga, ada kepuasan pelanggan produk lama versus kepuasan pelanggan produk baru. Nah, yang kedua, kita lanjut ke konsep dasarnya. Seperti biasa, di sini kita menggunakan dua hipotesis, yakni hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Hipotesis nol itu digunakan ketika tidak ada perbedaan antara kedua kelompok. Contohnya, misalnya nilai rata-rata 1 itu sama dengan nilai rata-rata 2. Yang kedua adalah hipotesis alternatif, yang digunakan ketika ada perbedaan atau perbedaan arah tertentu. Contohnya, misalnya rata-rata 1 itu tidak sama dengan rata-rata 2, atau rata-rata 1 itu lebih besar dari rata-rata 2. Nah, kita lanjut ke contoh soal pengujian 2 sampel. Di sini ada kasus bisnis, perbandingan penjualan cabang A dan cabang B. Sebuah perusahaan itu ingin melihat apakah penjualan rata-rata cabang A itu berbeda dari cabang B. Dengan data cabang A rata-rata sampelnya 52 juta per bulan, sedangkan simpang bangku sampelnya berjumlah 8 dan ukuran sampelnya adalah 30. Sedangkan cabang B rata-rata sampelnya itu ada di 47 juta per bulan dan simpang bangku sampelnya itu di 7 dan ukuran sampelnya sama dengan 28. Dan kita akan gunakan alfa 0,05 uji dua arah. Nah, di sini kita langsung ke langkah penyelesaiannya aja ya teman-teman. Yang pertama itu hipotesisnya adalah hipotesis 0 itu adalah nilai rata-rata 1 itu sama dengan nilai rata-rata 2. Sedangkan di hipotesis alternatif itu nilai rata-rata 1 itu tidak sama dengan nilai rata-rata 2. Sekarang kita akan menentukan rumusnya. Jadi rumus yang kita gunakan adalah uji Z2 sampel dengan rumus Z sama dengan rata-rata sampel X1 dikurangi rata-rata sampel X2 dibagi akar dari simpang baku sampel kuadrat 1 per ukuran sampel 1 ditambah simpang baku sampel kuadrat 2 per ukuran sampel 2. Maka kita akan mengimplementasikan angka-angka tadi ke dalam rumusnya dan diperoleh seperti berikut. Dengan hasil akhir Z sama dengan 2,54. Karena di sini kita menggunakan alfanya adalah 0,05, maka Z kritisnya sama dengan plus minus 1,96. Jadi keputusan yang kita buat adalah nilai hitungnya itu sebesar 2,54 dan lebih besar dari 1,96. Maka hipotesis 0 itu tidak bisa lagi digunakan. Jadi kesimpulannya adalah terdapat perbedaan signifikan antara penjualan cabang A dan penjualan cabang B. Artinya, salah satu cabang itu memiliki kinerja yang lebih tinggi dari cabang yang lain. Jadi, pembahasan selanjutnya adalah jenis pengujian 2 sampel. Di sini kita memiliki 3 jenis pengujian. Yang pertama itu adalah uji T2 sampel independen. Ini digunakan untuk membandingkan dua rata-rata dari dua kelompok berbeda. Contohnya, rata-rata produktivitas karyawan shift pagi versus shift malam dengan rumus sebagai berikut. Yang kedua itu adalah uji T2 sampel berpasangan atau paired set test. Digunakan saat data berasal dari kelompok yang sama tetapi diukur 2 kali. Misalnya sebelum dan setelah program. Contohnya itu penjualan toko sebelum dan sesudah pelatihan staf. Yang ketiga ada uji Z2 proporsi. Ini itu untuk membandingkan proporsi dua kelompok. Contohnya seperti presentase pelanggan yang membeli produk A dan produk B. Ini bisa diimplementasikan ke dalam rumus seperti yang ada di atas. Contoh penerapan dalam kasus bisnis. Contoh 1, efektivitas pelatihan sales atau paired T-test. Perusahaan itu ingin tahu apakah pelatihan sales meningkatkan kemampuan closing. Seperti penjualan rata-rata sebelum pelatihan itu kan 30 unit per minggu, atau penjualan rata-rata sesudah pelatihan itu 38 unit per minggu. Dengan uji T berpasangan,
perusahaan bisa menentukan apakah peningkatan tersebut signifikan atau hanya kebetulan. Manfaatnya itu adalah untuk memastikan pelatihan itu layak diterapkan ke seluruh cabang. Contoh yang kedua itu adalah membandingkan kinerja dua cabang. Jadi di sini kita menggunakan uji T2 sampel independen. Perusahaan memiliki dua cabang. Cabang A rata-rata omset itu 50 juta per hari, sedangkan di cabang B rata-rata omset itu 55 juta per hari. Apakah cabang B benar-benar lebih unggul secara signifikan? Di sini, hasil uji membantu manajer untuk menentukan 1. Strategi mana yang bekerja lebih baik. 2. Cabang mana yang harus diberi tambahan sumber daya. Jadi, kesimpulan dari pembahasan yang saya jelaskan tadi adalah pengujian satu hipotesis itu digunakan untuk menilai apakah satu sampel berbeda secara signifikan dari suatu nilai tertentu. Sedangkan pengujian dua hipotesis digunakan untuk membandingkan dua kelompok sampel guna untuk melihat apakah terdapat perbedaan yang bermakna antara keduanya. Keduanya mengikuti langkah yang sama, yaitu menyusun hipotesis nol dan hipotesis alternatif, menentukan tingkat signifikasi, dan menghitung statistik uji, Z atau T, menentukan p-value atau daerah penolakan. Lalu, menarik keputusan berdasarkan data. Intinya, pengujian satu sampel fokus pada membandingkan satu kelompok dengan nilai acuan. Sedangkan pengujian dua sampel fokus pada membandingkan dua kelompok untuk melihat apakah mereka berbeda secara signifikan atau tidak. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Thanks for watching.